yang ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Taruhkan hingga harinya Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kabar adik-adik sekalian? Mari kita sama-sama akan memulai ibadah hari ini. Kita mengambil waktu teduh sejenak, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Biarlah semuanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Ibadah hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Teman-teman dipersilakan duduk. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketika kita bisa studi, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan dengan hati yang sungguh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Karena semuanya, karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini. Dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari adik-adik sekalian, kita menaikkan doa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan, untuk kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sampai pada saat ini. Tuhan berikan kepada kami kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, dan hikmat di dalam kami belajar. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur untuk orang tua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, yang memampukan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur kami bisa bangun setiap pagi. Kami bersyukur kami bisa beribadah. Dan Tuhan, kami serahkan hidup kami ke hadapan Tuhan. Bila hidup kami memuliakan Tuhan selagi kami masih muda. Dan ajar kami untuk terus bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami memulai ibadah ini dengan mengembalikan segala kemuliaan, hormat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita akan sama-sama membacakan ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Teman-teman sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan hukum yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama di dalam hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan tetap bangkit berdiri adik-adik sekalian, kita sebagai umat percaya, anak-anak Tuhan, seharusnya kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sukacita kita kepada Tuhan, karena kita bisa beribadah, kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari adik-adik sekalian, kita naikkan pujian ini, nyanyi bagi Dia, dengan kesungguhan hati kita, dan dengan hati yang bersukacita, kita naikkan pujian ini. Dengan bertepuk tangan, dengan hati yang bersukacita, kita naikkan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya
tak datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan hati yang bersungguh-sungguh. Jangan ragu, kita naikkan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita terus dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom anak-anak semuanya, mari kita siapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Di hari Minggu ini, Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk membaca dan belajar dari firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami yang mengikuti akan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami sungguh mau mendengarkan. Dan firman yang kami dengar, firman itu sungguh mau kami terima. Tuhan, bekerjalah dalam hati pikiran kami, sehingga kami pun boleh memahaminya. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak semuanya, pada hari ini firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayat 35. Saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan semuanya boleh melihat di Alkitabnya masing-masing. Sekali lagi, Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Hari ini judul dari firman Tuhan perenungan kita yaitu roti hidup, the bread of life. Ya, roti hidup. Nah, di dalam Yohanes pasal 6 ini, di situ terjadi percakapan sebenarnya antara Tuhan Yesus itu dengan orang banyak. Ya, kalau anak-anak perhatikan, itu sejak dari ayat 1, di situ tuh sudah banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ya, lalu kemudian di dalam pembacaan kita, kalau anak-anak perhatikan perikop yang ada, itu dari ayat 25 sampai kemudian ayatnya yang ke-59, itu satu perikop, panjang memang. Nah, di situ Tuhan berbicara tentang roti, ya. Di sini saya punya roti, ya. Wah, ini kalau dimakan ini enak bener ini ya. Pagi-pagi ya, kalau saya biasanya pagi-pagi kalau ada roti ya, tidak setiap hari. Kalau ada roti, makan roti sambil minum kopi gitu ya. Mungkin kalau anak-anak di rumah masih ada yang mungkin minum susu mungkin ya, atau dengan teh ya, terus makan roti. Ini pasti enak sekali gitu ya. Jadi kita bicara di sini tentang roti. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, jadi di situ pada waktu Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup, dia sedang berbicara dengan orang banyak. Nah, siapa orang-orang ini? Nah, orang-orang ini adalah mereka yang baru saja menikmati ketika Tuhan Yesus memberikan roti dan ikan. Ya, itu peristiwa yang sangat terkenal anak-anak. Bagaimana ketika itu Tuhan kemudian memberikan roti dari kemudian 5 roti dan 2 ikan. Itu menjadi kemudian makanan yang begitu banyak, yang bahkan Alkitab berkata itu kemudian memberi makan 5.000 orang laki-laki. Baru laki-laki, belum mungkin yang perempuannya, ya, mungkin lagi yang anak-anak lagi. Wah, begitu luar biasa. Nah, di situ mereka kemudian menjadi kenyang. Dengan apa yang kemudian Tuhan Yesus lakukan, mereka menjadi kenyang. Nah, orang-orang ini tuh gak berhenti. Mereka ikut terus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh diikutin, kemana diikutin. Lalu di situ kemudian Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka. Ya, coba perhatikan Yohanes pasalnya mulai yang ayat yang ayat 1 ya. Dikatakan situ ada banyak orang ya, berbondong-bondong. Ayat 2, berbondong-bondong mengikut mereka. Ya, ada mujizat. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? Ya.
Coba kita perhatikan kemudian di dalam ya ayatnya, kalau kita perhatikan ayat 26 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi orang banyak mengikut Tuhan itu cuman karena mau roti lagi. Roti lagi karena sudah kenyang. Sempat dikasih makan, mau lagi. Jadi mereka ikut Tuhan Yesus. Nah itu kisahnya, sehingga kemudian Tuhan Yesus di dalam bagian itu lalu kemudian berkata, ya, kamu tuh mau cari, mau ikut saya itu karena kamu udah kenyang, mau roti lagi. Itulah membuat kemudian orang-orang itu memang berkata, Tuhan berikanlah kami roti itu, minta lagi, kami minta lagi. Itu yang ada di dalam Alkitab. Nah, lalu masuklah di dalam ayat yang ke-35. Di situ Tuhan Yesus kemudian berkata, roti yang lain. Roti yang apa? Dia berkata begini, perhatikan ayat 35 ya. Tadi kita sudah baca, perhatikan lagi. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah anak-anak, apa maksud Tuhan Yesus tentang roti ini? Akulah roti hidup. Ya kan? Apa maksud dari Tuhan Yesus? Yuk kita perhatikan kemudian ayat 51. Ya, anak-anak perhatikan ya, ada di slide-nya. Di situ Tuhan Yesus kemudian juga berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi di situ jelas sekali bicara tentang roti, Tuhan Yesus sedang menunjukkan dirinya, tubuhnya. Ya, jadi jelas sekali. Ingat-ingat ya, sini anak-anak ya, kita nanti akan bahas ini lebih jelas lagi. Jadi ketika bicara tentang roti di sini, Tuhan sedang menunjuk kepada dirinya atau tubuhnya sendiri. Nah, di dalam Yohanes pasal 6 ini, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang roti, orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka sedang juga bicara tentang roti. Tetapi roti mana? Ya, sekali lagi ya, namanya roti mana. Oke, nah apa itu roti mana? Nah anak-anak kalau mungkin ingat peristiwa pada waktu bangsa Israel itu baru keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian berhadapan dengan Laut Teberau. Wah, di situ kemudian dikejar-kejar oleh orang Mesir. Lalu kemudian Tuhan menolong bangsa Israel, lalu kemudian Laut Teberau itu terbelah, ya. Lalu kemudian orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Sampai mereka semuanya menyeberang, lalu kemudian itu tentara Mesir lewat, belum lewat kemudian dari laut itu, sudah tertutup lagi airnya. Nah, orang Israel mengalami kemenangan. Nah, setelah itu orang Israel melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari situ, mereka sudah bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut. Ya, lalu kemudian mereka berkata, kami mau roti, kami mau makan. Kami tidak mau kemudian kami binasa, kami mati di tempat ini. Kami mau roti. Ya, lalu Tuhan memberikan mereka roti. Ya, nah ini yang namanya roti mana. Jadi kalau diperhatikan pada waktu pagi ya Tuhan berkata itu nanti akan muncul pagi-pagi. Dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-16 itu pada waktu pagi kan kemudian ada embun. Jadi dingin lalu ada embun. Ya, tapi coba anak-anak bayangkan ya, itu padang gurun ya, lalu kemudian bisa ada embun. Wow, ya. Dulu saya pernah tinggal di satu kota namanya kota Dili. Kota itu panas ya, kota di tepi pantai panas ya. Pagi-pagi itu ya hampir
selama saya tinggal ya 1 tahun di sana hampir tidak ada lihat embun, jarang ya. Ada tapi jarang ya. Nah bayangkan ini di padang gurun itu kemudian ternyata juga kalau pagi-pagi bisa dingin dan bisa ada embun di sana. Nah firman Tuhan kemudian berkata ya, dari embun itulah kemudian muncul roti mana. Ya, nah coba di sini ada gambarnya ya. Ya, kemungkinan besarnya itu seperti butiran embun anak-anak. Jadi roti mana itu mungkin seperti butiran embun. Karena memang firman Tuhan berkata dia seperti sisik ya. Embun beku dikatakan di situ dalam Keluaran pasal 16. Dan begitu banyaknya kemudian roti mana ini kemudian berada di sekitar perkemahan dari orang-orang Israel. Nah itu yang dipungut, diambil sama mereka ya. Lalu kemudian bisa diolah untuk dimakan oleh keluarga yang ada dari bangsa Israel. Jadi Tuhan memberikan roti mana ini setelah bangsa Israel itu bersungut-sungut. Nah anak-anak coba kembali perhatikan Keluaran pasal 16 di sini ayat yang ketiga. Jadi jelas sekali firman Tuhan kalau anak-anak perhatikan di kalimat yang terakhir. Di situ bangsa Israel ngomong begini pada Musa. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah jadi dengan kata lain ketika Tuhan memberikan roti mana itu untuk seakan-akan memberikan mereka kehidupan. Ya, untuk mereka menjalani perjalanan menuju nanti ke tanah Kanaan. Itu memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kehidupan. Roti yang kemudian Tuhan berikan itu. Nah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sekarang saya ajak lagi kita melihat di dalam Yohanes pasal 6. Di dalam ayat 58, di situ Tuhan Yesus berkata begini. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Kita stop di situ dulu. Ya. Dikatakan yang dimakan nenek moyangmu. Roti yang mana itu? Yaitu roti mana yang ada di Keluaran pasal 16. Roti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menambahkan. Dan mereka telah mati. Lalu Tuhan Yesus kemudian melanjutkan. Barang siapa makan roti ini. Roti yang mana? Nih kata Tuhan Yesus ya. Roti hidup ya. Ia akan hidup selama-lamanya. Jadi di sini di dalam ayat 58 anak-anak. Tuhan Yesus memperbandingkan. Ini ada roti mana. Dan ini adalah roti hidup atau Tuhan Yesus sendiri. Ini tuh cuma selama di dunia. Dimakan ya mungkin kenyang. Tapi tetap mati. Tetapi ini roti yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini memberikan hidup. Dikatakan apa? Hidup selama-lamanya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang Israel pada waktu itu. Tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan mereka dari kemudian Mesir menuju kemudian ke tanah Kanaan. Mereka begitu sering memberontak pada Tuhan. Melawan Tuhan. Tuhan kemudian bahkan menghukum mereka. Bahkan banyak mungkin di antara mereka. Bahkan yang tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Anak-anak ingat baik-baik. Semua kita hafal ya. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan dengan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, mengapa kita bisa mendapatkan hidup yang kekal? Ya, mengapa dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa mendapatkan hidup yang kekal? Kembali lagi masalah roti. Ya,
Tadi ingat Tuhan Yesus katakan apa? Akulah roti hidup. Jadi Tuhan Yesus itu roti hidup. Roti yang dimaksudkan adalah tubuh Tuhan Yesus. Nah, ingat anak-anak, Tuhan Yesus itu kemudian telah menyerahkan tubuhnya, dirinya ini anak-anak. Untuk apa? Ketika dikatakan dalam Yohanes 3:16 bahwa kemudian Allah sudah mengaruniakan, ya menyerahkan Tuhan Yesus. Itu untuk apa? Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Untuk dikorbankan. Tubuhnya ini dikorbankan. Dan itu dilakukan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa anak-anak, dosa saya, dosa kita. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya, dikorbankan, itu menjadi tebusan bagi kita, manusia yang berdosa. Jadi ketika Tuhan Yesus meminta kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan Yesus, bukan berarti kita sungguh-sungguh makan tubuh Tuhan. Enggak begitu. Masa kita makan tubuh Tuhan Yesus? Kan enggak, ya. Tetapi maksudnya adalah kita sungguh-sungguh menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan dunia saat ini karena pandemi, ya, COVID-19 membuat banyak orang menyediakan vitamin dan suplemen untuk membuat tubuh itu kuat, sehat. Ya, ini baik. Ya, tentu saja ini baik. Ya, saya pun punya di rumah. Ya, saya punya vitamin yang bisa kemudian saya dan keluarga saya bisa kemudian pakai itu, ya, minum itu untuk kemudian menolong kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Kenapa kita butuh tubuh yang sehat, tubuh yang kuat? Karena kita bisa gunakan untuk beraktivitas. Ya. Kita untuk bekerja, untuk kita belajar, ya anak-anak mungkin masih bisa main dengan teman-teman dan banyak lagi kegiatan yang lainnya lagi. Ya, seperti saya masih bisa melayani, menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Nah, itu semua menolong kita untuk beraktivitas. Tapi perhatikan anak-anak, sekuat apapun manusia itu tetap ada batasnya. Manusia tidak akan selama-lamanya hidup di dunia. Ya, by the way memang saya tadi itu barusan saya menonton, ya, ketika ada seorang bapak usianya 104 tahun itu divaksin. Wah, 104 tahun ya, luar biasa. Tapi sekali lagi, sekuat apapun manusia itu ada batasnya, ya. Waktu saya lihat, ya, kakek-kakek itu datang untuk divaksin. Wah, itu sudah harus dituntun. Pakai tongkat, dituntun. Waduh, gitu ya. Jadi ada batasnya kekuatan manusia itu. Nah, pertanyaannya begini anak-anak. Bagaimana setelah kita tidak hidup di dunia? Apakah kita punya jaminan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sorga? Bagi saya, ya, saya punya jaminan. Anak-anak pun, ya, kita punya jaminan. Kita punya Tuhan Yesus. Dialah roti hidup. Dia sudah memberitahukannya kepada kita. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kita percaya kepadanya, kita menerima dia, maka kemudian kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam bagian ini Tuhan mau mengingatkan bukan hanya kepada orang banyak yang mengikuti dia pada waktu itu. Tetapi bagi kita juga saat ini. Dia roti hidup. Mari kita terima dia. Percaya kepada dia. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita.
Sungguh-sungguh jadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita sembah, yang kepadanya kita serahkan seluruh hidup kita. Dari sekarang ini. Dari anak-anak, Anda masih sangat muda, tapi jangan lewatkan kesempatan ini. Ini kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada tua, yang muda, bahkan anak-anak. Yuk kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita terima Dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan perolehlah anugerah kasih yang besar. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan hidup selama-lamanya di sorga suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh berterima kasih. Bapa begitu mengasihi manusia. Bahkan Bapa rela menyerahkan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kami. Tuhan Yesus sudah rela mau menderita, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami sering berbuat dosa. Kami sering melakukan yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kami. Bahkan Tuhan menderita, mati di kayu salib untuk kami. Tetapi Tuhan, saat ini, setelah kami mendengar firman Tuhan ini, Tuhan, tolonglah kami untuk mau sungguh percaya pada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat bagi setiap kami. Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap anak-anak yang menonton, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau di dalam hati pikiran mereka, mereka mau berkata, percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka. Dan biarlah ya Tuhan, hidup kami yang percaya diubahkan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi Tuhan, taat pada firman Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Dengarkanlah doa kami ini. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri akan ibadah kita dengan pujian Bapa terima kasih. Katakan dengan sungguh kepada Tuhan Bapa kita. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.